Gimana cara Arteta dan kompani memakai sekaligus melawan false nine? Tahukah kalian kalau di laga Arsenal lawan Bayern Munchen, kedua tim sama-sama memakai pemain false nine, yaitu dengan Mika Merino dan Harry Kane. Lalu, gimana cara mereka melawannya? False nine adalah suatu peran striker yang berfungsi untuk membuat bek lawan dilema. Dengan striker yang bergerak turun ke tengah, bek lawan menghadapi dua pilihan. Tetap bertahan di belakang, tapi memberi ruang buat false nine terima bola, atau ikut naik ke tengah dan meninggalkan ruang kosong di garis pertahanan yang dapat dieksploitasi oleh winger. Peran inilah yang dimainkan oleh Mika Merino dan Harry Kane. Namun, ada perbedaan dari cara Arteta dan kompani menggunakan false nine. Dalam fase build up, Arsenal menggunakan Merino sebagai target progresi di tengah. Dengan bergerak turun, Merino mengoverload double pivot Bayern di tengah, sehingga menawarkan opsi umpan tambahan buat lini pertama. Tanpa kawalan dari back Bayern, Merino bisa bebas mendistribusikan bola ke pemain sayap di depan. Tugas utama Merino setelah turun ke tengah adalah mengirim bola ke Trossard yang menyerang ruang di belakang garis pertahanan tinggi Bayern. Walaupun tidak mengancam secara langsung, namun perannya dapat berbahaya jika terus dibiarkan bebas. Seperti contoh di sini, Rice dan Zubimendi menggunakan Merino yang drop untuk melewati high press Bayern. Zubimendi bergerak ke depan dan menarik Pavlovic ke tengah untuk menciptakan jalur umpan untuk Rice ke Merino. Setelah itu, Merino mendistribusikan bola ke Trossard di sayap kiri, selagi garis pertahanan Bayern diikat secara man-to-man dengan 4 pemain Arsenal di lini depan. Distribusi bola ke area sayap adalah cara Arsenal melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti Bayern dengan menggunakan white triangle. Untuk mengatasi masalah ini, salah satu bek Bayern keluar dari garis pertahanannya untuk maki Merino secara man-to-man dan membatasi ruang dan waktunya setelah terima umpan. Setelah ini, Arsenal tidak selalu menggunakan Merino sebagai target progresi, melainkan sebagai umpan untuk memancing bek Bayern keluar dari backline-nya, sehingga memaksa Bayern man-to-man di backline mereka dalam menghadapi build-up direct Arsenal. Garis pertahanan Bayern yang berkurang satu pemain coba dieksploitasi oleh Arsenal dengan winger yang bergerak masuk ke dalam dan menyerang ruang di belakang. Lewat build-up direct, backline Bayern yang dipaksa cover man-to-man dapat di-overload oleh Arsenal dengan satu pemain yang berlari dari belakang, seperti yang terjadi dalam proses peluang Rice di babak kedua. Sedangkan Harry Kane juga sering turun ke dalam untuk membantu Bayern Munchen membangun serangan. Namun saat turun ke tengah, ia konsisten diikuti oleh Saliba sejak menit pertama. Saat Saliba naik, Zubimendi mengisi ruangnya di belakang, sehingga garis pertahanan Arsenal dapat tetap diisi oleh 4 pemain saat menghadapi 3 pemain depan Bayern. Selain Saliba, Zubimendi juga dapat mengawal Kane ke depan dalam skema high press 4-4-2 Arsenal. Marking man-to-man dapat mengganggu build-up Bayern karena keterbatasan akan opsi umpan yang bebas di tengah. Sejatinya, posisi Harry Kane yang ambigu dapat membingungkan bek lawan dalam mengawalnya. Dibutuhkan koordinasi bertahan yang tepat supaya tidak terkecoh dengan pemain lainnya. Jika dibiarkan bebas, Harry Kane bisa jadi opsi umpan yang dapat mengatur serangan. Seperti contoh di sini, saat Arsenal menghadapi long ball, Harry Kane berdiri bebas di tengah untuk ambil second ball. Hanya dengan back pass ke Jonathan Tah, Arsenal langsung menghadapi ancaman dari long ball dengan situasi kalah jumlah di belakang. Penyebab Bayern sulit mengembangkan permainan lawan Arsenal adalah ketergantungan mereka pada Harry Kane sebagai opsi umpan. Progresi bola Bayern seringkali mengarah ke Harry Kane, namun dengan man marking yang konsisten, membuat pemain Arsenal dapat mengintercept setiap distribusi bola kepadanya. Hal ini menjadi penyebab Harry Kane sulit menjaga penguasaan bola, sehingga dapat dimanfaatkan jadi momentum serangan balik buat Arsenal. Seperti contoh di sini, progresi bola ke Lennart Kall diteruskan ke Harry Kane. Namun umpannya dapat dipotong oleh Saliba, dan seketika Arsenal ada dalam fase transisi menyerang. Sementara itu, Arsenal yang unggul jumlah pemain di depan menyulitkan Bayern untuk memutus serangan balik mereka. Harry Kane yang dimarking ketat pada laga ini membuatnya jadi pemain yang paling jarang memegang bola selama 90 menit. Maka, tak heran kalau Bayern kesulitan membangun serangan pada laga ini. Gimana menurut kalian? Apalagi yang bisa kita pelajari dari laga ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jika kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari The Game Changer.